Penyakit diabetes tidak dapat disembuhkan tapi bisa dikendalikan. Bagi seseorang yang sudah terkena diabetes, maka perlu menjaga kestabilan glukosa dalam darah. Menjaga pola makan dan melakukan aktivitas fisik menjadi hal yang harus dilakukan untuk bisa berdampingan dengan diabetes bagi si penderita. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation atau IDF, angka prevalensi diabetes di Indonesia terus meningkat. Jika pada tahun 2019 Indonesia berada di peringkat 7 dunia dengan jumlah penderita diabetes sebanyak 10,7 juta jiwa, di tahun 2021 Indonesia menempati posisi kelima dunia atau naik 2 peringkat dari tahun 2019 dengan jumlah penderita diabetes sebanyak 19,5 juta jiwa. Diabetes merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah. Glukosa darah sendiri merupakan hasil akhir dari metabolisme makanan. Apapun makanan yang masuk dalam tubuh akan menjadi glukosa, terutama karbohidrat. Tingginya penderita diabetes di Indonesia karena ketidaktahuan masyarakat dalam mengenali diabetes karena diabetes sendiri merupakan silent disease. Para penderita diabetes baru menyadari dirinya terkena diabetes setelah mengalami keluhan, misalnya bermasalah pada pandangan. Ada istilahnya disebutnya glukotoksisitas atau keracunan karena glukosa. Jadi diabetes itu karena kita berhubungan dengan kadar glukosa darah itu ada di dalam pembuluh darah. Nah, bisa jadi apa? Bisa jadi segala macam. Komplikasinya terkait dengan pembuluh darah, kita membaginya pembuluh darah besar atau pembuluh darah kecil. Kenapa? Karena seluruh tubuh tidak ada satu bagian tubuh pun yang tidak dialiri oleh pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah yang rusak akibat glukosa darah, tinggal milih aja rusaknya ada di mana. Pembuluh darah besar kalau di kepala jadinya stroke, di jantung jadi serangan jantung, atau ada pembuluh darah yang tersumbat dari jantung alirannya ke kaki atau ke tangan, ada namanya peripheral arterial disease. Ditandai dengan aliran darah ke kaki ke tangannya hilang, kakinya jadi dingin, tidak ada aliran darah, lama-lama menghitam gitu. Itu pembuluh darah besar yang bisa mengancam nyawa secara cepat. Jika di masyarakat diabetes dikenal dengan diabetes kering dan diabetes basah, sebenarnya secara medis diabetes dibagi menjadi 4. Yang pertama diabetes tipe 1 di mana terjadi kerusakan pankreas sehingga tubuh benar-benar tidak memproduksi insulin. Selanjutnya diabetes tipe 2 yang terjadi karena insulinnya tidak membawa glukosa darah ke dalam sel dan menyebabkan glukosa darah menjadi tinggi akibat jarang bergerak. Lalu diabetes kehamilan pada saat terjadi kehamilan di mana terjadi resistensi insulin sehingga bisa menyebabkan kadar glukosa tinggi. Dan yang terakhir adalah diabetes karena penyebab lain yang bisa disebabkan karena kanker, karena mengkonsumsi obat-obatan seperti steroid, obat prednison, obat dexa, obat alergi atau obat ketal yang masyarakat beli tanpa resep dokter sehingga berdampak pada tingginya glukosa darah. Penyakit diabetes tidak dapat disembuhkan namun bisa dikendalikan. Bagi seseorang yang sudah terkena diabetes, maka perlu menjaga kestabilan glukosa dalam darah. Jadi mengendalikan diabetes itu tentu satu konsultasi sama dokter. Pastikan diabetesnya sekarang ada di tahap mana. Ada komplikasi atau tanpa komplikasi. Komplikasinya kan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Screening. Kemudian kendalikan diabetes. Target kendali diabetes bukan hanya glukosa darah saja. Berat badan, tekanan darah, glukosa darah, kemudian ada namanya HbA1c, kemudian kadar kolesterol jahat, kemudian triglycerid, dan juga kadar asam urat, tekanan darah, dan lain-lain. Itu yang ada di dalam pembuluh darah itu semuanya harus terkendali dalam nilai yang baik, dan targetnya pun setiap individu akan berbeda. Nanan Mulyana, 54 tahun, warga Marga Asih, Kabupaten Bandung, merupakan salah satu penderita diabetes. Ia mengetahui dirinya menderita diabetes pada tahun 2016 saat dirinya sering merasakan haus yang berlebihan. Nanan yang memiliki riwayat turunan diabetes dari ibunya juga sering merasakan mudah lemas. Untuk mengontrol diabetesnya, ia mengubah gaya hidup dari mulai aktivitas fisik dan makanan. Makanan sih yang saya jaga, jadi yaitu makan, sekarang nasi merah ya saya makan, terus cuma itu jamnya yang berubah-ubah gitu. Olahraga sih rutin saya olahraga gitu. Senam saja sih saya. Senam jantung dan senam diabetes gitu. Diabetes dapat dicegah dengan cara mengatur pola makan yang terjadwal, gizi seimbang, jumlah makan yang sesuai, serta menjaga berat badan agar tidak berlebih dan melakukan aktivitas fisik.
Menurut beberapa penelitian, dengan berjalan cepat sebanyak 150 menit selama seminggu, itu bisa menurunkan resiko terkena diabetes sebanyak 30%. Mita Handayani, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.